Kelompok yang presentasi sudah siap ya? Siap, Bu. Siap ya. Kemarin sepertinya sudah ada masukannya yang terakhir. Sudah diperbaiki apa belum? Nanti tolong disampaikan ke teman-temannya. Monggo mau dimulai atau bagaimana ini? Atau kita tunggu berapa menit lagi? Sama nunggu yang lain, Bu. Oke. Semuanya berapa jumlahnya? 44, Bu. 44 ya. Ini belum ada separuh ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Ya. Tolong ini mungkin di grup kelas ya, bisa untuk segera bergabung. Ya, kontrak. Hah? Setahun anaknya punya kontrak. Oh, oh.
Dimulai Kak Bu, sama nunggu yang lain. Silakan dimulai saja. Oke, sudah 15 menit kita menunggu. Saya mulai ya Bu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puji Lestari, teman-teman. Saya akan menjadi moderator pada siang ini sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Kelompok 4 akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi anak dan remaja. Setelah selesai presentasi, akan dilanjutkan dengan diskusi, boleh secara langsung maupun kolom chat. Kelompok 4, kita silakan presentasi materinya. Oke, terima kasih. Saya akan share materinya dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Belum Pak. Belum Pak. Sebenarnya Kak. Sudah Pak. Sudah kelihatan kan? Sudah Pak. Oh ya. Sudah. Terima kasih. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mata kuliah agregat dalam komunitas akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja, kesehatan reproduksi. Kelompok kami terdiri saya sendiri Ahmad Soleh, nomor 2 Agustino, nomor 3 Ayu Indah, nomor 4 Celestina B. Ferira, nomor 5 Dimakus Guterres, nomor 6 Eduardo Pintu, nomor 7 Hotmiati Pahpahan, nomor 8 Joy De Jesus, nomor 9 Maria De Fatima, nomor 10 Maria Yalmai, nomor 6 Mei Melani. Bab 1 pendahuluan. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa yang menyenangkan. Meski bukan berarti tanpa masalah, banyak proses yang harus dilalui seseorang di masa transmisi
kanak-kanak menjadi dewasa. Tantangan yang dihadapi orang tua dalam dan petugas kesehatan dalam mengenai problematika remaja pun akan semakin kompleks. Namun ada penyelesaian masalah untuk membentuk manusia-manusia kreatif dengan karakter yang kuat. Salah satu dengan melakukan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok remaja. Dampak yang terjadi pada remaja itu merupakan masalah yang kompleks, ditandai oleh dorongan penggunaan yang tidak terkendali untuk terus-menerus digunakan walaupun mengalami dampak yang negatif dan menimbulkan gangguan fungsi sehari-hari baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya dilanjutkan Pak Agustino. Atau bisa dilanjutkan ke yang lain? Baik, Pak, saya lanjutkan. Banyak masalah yang akan timbul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi. Masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perkawinan dan pernikahan dini, IMS atau PMS, dan HIV/AIDS. Menurut data PKBI Jawa Tengah tahun 2010, remaja yang berhubungan seksual pranikah sebanyak 863 orang, hamil pranikah 452 orang, infeksi menular seksual 283 orang, masturbasi 337 orang, aborsi 244 orang. Kasus ini meningkat dari tahun 2009, di mana kasus remaja yang berhubungan seksual pranikah 765 orang, hamil pranikah 367 orang, infeksi menular seksual 275 orang, masturbasi 322 orang, aborsi 166 orang. Definisi remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun perannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan. 15 sampai 18 tahun. Kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Karakteristik masa remaja. Sebagai periode yang paling penting, masa remaja ini memiliki karakteristik yang khas jika dibanding dengan periode-periode perkembangan lainnya. Menurut Aulia 2006, rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja adalah periode yang penting. Kedua, masa remaja adalah masa peralihan. Ketiga, masa remaja adalah periode perubahan. A. Peningkatan emosional. B. Perubahan cepat yang menyertai kematangan seksual. C. Perubahan tubuh, minat, dan peran yang dituntut oleh lingkungan yang menimbulkan masalah baru. D. Karena perubahan minat dan pola perilaku, maka terjadi pula perubahan nilai. E. Kebanyakan remaja merasa ambivalen terhadap perubahan yang terjadi. Keempat, masa remaja adalah usia bermasalah. A. Pada saat anak-anak, paling tidak sebagian masalah diselesaikan oleh orang tua atau guru, sedangkan sekarang individu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Karena mereka dituntut untuk mandiri, maka seringkali menolak untuk dibantu oleh orang tua atau guru sehingga menimbulkan kegagalan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Yang kelima, masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Keenam, masa remaja adalah usia yang ditakutkan.
Ketujuh, masa remaja adalah masa yang tidak realistis. 8, masa remaja adalah ambang dari masa dewasa. Tugas perkembangan masa remaja. Semua tugas-tugas perkembangan masa remaja berfokus pada bagaimana melalui sikap dan pola perilaku kanak-kanak dan mempersiapkan sikap dan perilaku orang dewasa. Rincian tugas-tugas pada masa remaja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai relasi yang lebih matang dengan teman seusia dari kedua jenis kelamin. Kedua, mencapai peran sosial feminim atau maskulin. Ketiga, menerima fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 4, meminta, menerima, dan mencapai perilaku bertanggung jawab secara sosial. Kelima, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Keenam, mempersiapkan untuk karir ekonomi. 7, mempersiapkan untuk menikah dan berkeluarga. 8, memperoleh suatu set nilai dan sistem etis untuk mengarah perilaku. Perubahan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan fisik masa remaja. Ada tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seksual, karakteristik seks sekunder, emosionalitas masa remaja. Yang kedua, perubahan sosial pada remaja. Ketiga, tanda-tanda bahaya dari penyesuaian diri yang salah pada remaja. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam fisik, psikologis, dan sosial pada remaja yang sangat cepat dan drastis, menuntut remaja tersebut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan tuntutan lingkungan baru yang menyertainya. Berikut adalah beberapa tanda-tanda penyesuaian diri yang salah pada remaja. A. Tidak bertanggung jawab, misalnya mengabaikan ke sekolah. B. Agresif, secara berlebihan, dan sikap yang terlalu yakin atas dirinya. C. Perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja harus menyesuaikan dengan standar kelompok. D. Homesickness. E. Menghayal secara berlebihan sebagai upaya untuk mengkompensir ketidakpuasan dari kehidupan sehari-hari. F. Regresi perilaku ke tingkat perkembangan yang lebih awal, misalnya ngompol, ngamuk pada saat marah, dan lain-lain. G. Menggunakan defense mekanisme secara berlebihan, seperti rasionalisasi, proyeksi, fantasi, dan displacement. Permasalahan remaja atau kenakalan remaja. 1. Pengertian kenakalan remaja. Menurut Sumiati 2009, mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Hurlok 1999 menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukan masuk ke dalam penjara. Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh di atas, jadi yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dua karakteristik kenakalan remaja. Conger menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai sifat memberontak, mendendam, curiga, impulsif, dan menunjukkan kontrol batin yang kurang, dan hal ini mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Menurut Kartono 2003, mengatakan bahwa remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja yang tidak nakal. Perbedaan kenakalan remaja itu melingkupi A. Struktur intelektual, B. Fisik dan psikis, C. Karakteristik individual.
Yang ketiga, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Gunarsa 2004, bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kenakalan yang bersifat amoral dan asosial. Yang kedua, kenakalan yang bersifat melanggar hukum. Sunarwijayati 1985 membagi bentuk kenakalan remaja menjadi 3. Yang pertama, kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, berkelahi dengan teman, dan berkeluyuran. Yang B, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, mencuri, dan kebut-kebutan. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan. Menurut Kartono 2003, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kenakalan remaja terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya, mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor berikut. A. Keinginan meniru dan ingin konform dengan gengnya. Jadi tidak ada motivasi, kecemasan, atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan. B. Kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional, sifat yang memiliki subkultural kriminal. C. Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustasi. D. Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur. Kedua, kenakalan remaja neurotik. Pada umumnya, kenakalan remaja tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah A. Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur geng yang kriminal itu saja. Selanjutnya bisa dibacakan anggota lain. Baik, saya lanjutkan. B. Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dan konflik batin yang belum terselesaikan. C. Biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu. D. Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah. Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan. Motif kejahatannya berbeda-beda. Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif atau paksaan. 3. Kenakalan remaja psikotik atau delikuensi psikopatik. Delikuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, kenakalan remaja ini merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah A. Hampir seluruh remaja delikuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga. B. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran. C. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Next. D. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku. Juga tidak peduli terhadap norma subkultur gengnya sendiri. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. 4. Kenakalan remaja defek moral atau delikuensi defek moral. Defek atau defektus artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, dan kurang. Kenakalan remaja defek moral mempunyai ciri-ciri selalu melakukan tindakan antisosial. Walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelijensinya.
Kelemahannya remaja delikuen tipe ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan, dan kejahatan. Rasa kemanusiaannya sangat terganggu. Sikapnya sangat dingin tanpa afeksi, jadi ada kemungkinan kemiskinan afektif, dan sterilitas emosional. Terdapat kelemahan pada dorongan instingtif yang primer, sehingga pembentukan superegonya sangat lemah. Impulsnya tetap pada taraf primitif, sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Next. Menurut Jensen dalam Sarwono 2010 membagi kenakalan remaja menjadi 4 bentuk, yaitu A. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. B. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. C. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas. D. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah. Permasalahan remaja sangat banyak seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, pemakaian narkoba, dan seks bebas atau penyimpangan seksual. Kita telah ketahui bahwa kebebasan bergaul remaja sangatlah diperlukan agar mereka tidak kuper dan jomblo yang biasanya jadi anak mama. Namun tidak semua teman sejalan dengan kita semua seperti apa yang diinginkan. Mungkin mereka suka hura-hura, suka berbau pornografi, dan tentu saja ada yang bersikap terpuji. Benar agar kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang menyesatkan. Seiring bertambahnya usia seseorang, organ reproduksi pun mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mengalami kematangan. Kematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologis remaja yang mulai menyukai lawan jenisnya serta arus media informasi baik elektronik maupun non-elektronik akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seksualitas individu remaja tersebut. Karena kurang pengetahuan sehingga terjadi masalah kesehatan yang muncul. Beberapa masalah kesehatan reproduksi remaja yaitu 1. Seks bebas, pemerkosaan, infeksi menular seksual atau HIV, kehamilan tidak diinginkan, aborsi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Kesehatan reproduksi merupakan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat. Next. Alat atau fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran. Kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. 1. Sasaran kesehatan reproduksi yaitu sasaran utama ialah laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah. 2. Sasaran antara ialah dokter, bidan, perawat, dan pemberi layanan kesehatan masyarakat, seperti kader, dukun beranak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan hidup manusia, yaitu 1. Masalah kesehatan reproduksi perempuan. Masalah ini meliputi peranan sosial budaya, yaitu sikap dan pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan. 2. Masalah gender dan seksualitas. 3. Masalah yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. 4. Masalah kekerasan dan pemerkosaan. Kemudian 5. Masalah infeksi menular seksual. Kemudian boleh dilanjutkan yang lain. Teman-teman yang lain boleh melanjutkan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yang pertama
faktor demografi, yang kedua faktor budaya dan lingkungan, yang tiga faktor psikologis, yang keempat faktor biologis. Kemudian pada asuhan keperawatan, yang pertama pada pengkajian terdiri dari sejarah, yaitu lingkungan tempat tinggal remaja yang mempengaruhi perilaku remaja semakin lama. Remaja tinggal di suatu wilayah, semakin melekat kebiasaan dan adat istiadat dari daerah tersebut pada diri remaja. Kemudian pada faktor demografi, vital statistik, tipe keluarga remaja biasanya tinggal di lingkungan keluarga, antara lain orang tua yang perhatian, orang tua yang bekerja 1 hari penuh dan tidak punya waktu untuk keluarga, orang tua dengan kemampuan ekonomi yang kurang, orang tua dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Kemudian perbedaan tipe keluarga dapat mempengaruhi remaja dan pembentukan kepribadian. Status perkawinan sebagian besar remaja belum menikah, namun ada pula remaja yang sudah menikah. Kemudian dari kelompok etnis, praktek perkawinan yang diatur oleh orang tua pada garis di bawah usia 14 tahun masih sangat umum. Beberapa budaya menyatakan bahwa pria muda diharapkan mendapatkan pengalaman pertama kali melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial atau PSK. Di negara berkembang, kehidupan remaja jalanan memaksa mereka melakukan survival sex, yakni menukar seks untuk memperoleh uang, makanan, jaminan kesamaan maupun obat terlarang. Beberapa etnis di Indonesia menggunakan alkohol pada acara tertentu sebagai bentuk perayaan. Nilai dan keyakinan. Pekerja seks komersil atau PSK berusia remaja kebanyakan dijual oleh orang tua mereka sendiri untuk biaya hidup anggota keluarga yang lain. Orang tua yang kurang perhatian pada anaknya dan pengaruh teman sesama menyebabkan tingginya jumlah pada remaja Indonesia. Kemudian pada komponen subsistem terdiri dari pengkajian lingkungan, yaitu lingkungan perumahan yang kumuh, kotor, memungkinkan remaja lebih banyak melakukan kegiatan yang negatif. Kemudian batas kebiasaannya kumpul-kumpul di mal, rumah teman, masjid, warung pinggir jalan, dan lain-lain. Waktu kumpul-kumpul setelah pulang sekolah, saat libur sekolah, kebiasaan positif seperti belajar, organisasi, remaja, kemudian yang negatif merokok, mencoba narkoba, berkelahi, membolos, tawuran, nongkrong, minum alkohol, free sex, dan lain-lain. Kemudian pada yang kedua, transport pola pikir remaja yang dalam tahap berkembang menyebabkan sikap pemberontakan dalam dirinya. Biasanya ditunjukkan dengan sikap ngebut-ngebutan. Pusat pelayanan posyandu remaja puskesmas, pelayanan KRR di sekolah, meliputi informasi akurat PMS, kontrasepsi, keterampilan remaja, menghadapi tekanan kelompoknya dan meningkatkan tanggung jawab remaja, pelatihan kader remaja untuk menjadi edukator dan pemberi dukungan. Yang keempat, tempat belanja remaja sering nongkrong dan berbelanja di mal, pasar, pusat perbelanjaan, tempat ibadah di masjid, gereja, wihara, atau pura, pada poster tentang narkoba, free sex, aborsi. Kemudian di media melalui TV, radio, koran, majalah, papan pengumuman. Untuk orang jalanan, banyak pula remaja menjadi pengamen dan anak jalanan. Ada bukan karena kondisi ekonomi yang sulit dan bahkan ada remaja yang kabur dari rumah karena perseteruan dengan orang tua sehingga menjadi gelandangan. Pelayan kesehatan dan sosial, fasilitas dalam komunitas misalnya puskesmas, posyandu remaja di luar komunitas. Berhubungan dengan konseling, kekerasan perilaku yang jawab PMS gender seksual. Ekonomi, karakteristik finansial sebagai besar, remaja tidak memiliki penghasilan sendiri dan masih bergantung pada orang tua. Namun ada sebagian remaja yang mempunyai pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan sendiri, namun kebanyakan penghasilan tersebut hanya digunakan menambah uang saku. Karakteristik pekerjaan sebagian besar remaja belum memiliki karena remaja putus sekolah kebanyakan karena ekonomi
memutuskan untuk bekerja. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh remaja, berjualan di kue, koran, restoran, mengamen, bahkan banyak pula yang menjadi PSK dan lain-lain. Itu deh, dilanjut kepada anggota yang lain. Sebelas, keamanan dan transportasi yang sering dipakai oleh remaja adalah sepeda motor. Namun sebagian kecil memakai mobil dan sepeda mini. Dan sering pula remaja kurang memperhatikan keamanan dirinya karena sering mengebut saat mengendarai kendaraan mereka. Ke-12, politik dan pemerintahan. Kelompok pelayanan masyarakat yang sering diikuti oleh remaja antara lain Karang Taruna, PMR, Pramuka, PKS. 13, komunikasi. Komunikasi formal yaitu koran, radio, dan TV. Komunikasi informal, papan pengumuman, poster tentang narkoba, free sex, merokok, dan internet. Ke-14, pendidikan institusi. Pendidikan pada remaja yaitu SMA. Program UKS biasanya dijalankan di sekolah-sekolah untuk kesehatan remaja. Selain itu, pendidikan KRR atau kesehatan reproduksi remaja telah dilakukan atas dukungan Depkes dan WHO di sekolah dan lembaga pendidikan. Ke-15 ada rekreasi. Waktu luang remaja biasanya diisi dengan berbagai kegiatan baik yang positif maupun negatif. Positif, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, les pelajaran tambahan, les minat dan bakat, mengaji di masjid, dan lain-lain. Negatif, nongkrong sampai malam, main game sampai larut malam. Media hiburan yang digunakan remaja misalnya mall, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, warnet, dan lain-lain. B. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang kedua, resiko kehamilan tidak dikehendaki berhubungan dengan stimulus lingkungan. Intervensi keperawatan untuk diagnosa pertama, edukasi kesehatan. Yang pertama, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. B. Terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Berikan kesempatan untuk bertanya. Fasilitasi kesadaran keluarga terhadap anak dan remaja serta pengaruh media. C. Edukasi, jelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Jelaskan perkembangan emosi masa anak dan remaja, jelaskan pengaruh tekanan kelompok dan sosial terhadap aktivitas seksual, jelaskan risiko tertular penyakit menular seksual dan AIDS akibat seks bebas, anjurkan anak atau remaja tidak melakukan aktivitas seksual di luar nikah, ajarkan keterampilan komunikasi asertif untuk menolak tekanan teman sebaya dalam sosial dalam aktivitas seksual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada teman-teman, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan makalahnya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau secara langsung, dipersilahkan.
Baik, di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir untuk kelompok. Bagaimana pendapat kelompok apabila ada pemberitaan di media elektronik mengenai tindakan kenakalan remaja? Apakah akan berdampak positif atau sebaliknya? Kemudian yang kedua dari Mbak Ima Dewi, bagaimana upaya untuk pencegahan kenakalan remaja? Pada kelompok dipersilakan untuk memberi jawaban. Mohon izin. Ibu moderator. Baik, dipersilakan Pak Ahmad Soleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir. Bagaimana pendapat apabila ada pemberitaan di media elektronik mengenai tindakan kenakalan remaja? Apakah akan berdampak positif atau sebaliknya? Untuk pemberitaan mengenai kenakalan remaja di media elektronik dapat memiliki dampak yang beragam, termasuk dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kesadaran publik membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kenakalan remaja dan pentingnya penanganan yang tepat. Untuk edukasinya, memberikan informasi kepada orang tua, pendidikan, dan remaja sendiri tentang faktor risiko dan tanda-tanda kenakalan remaja, serta cara-cara pencegahannya. Untuk advokasinya, mendorong kebijakan dan program yang mendukung pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Untuk dampak negatifnya, untuk glorifikasinya, resiko membuat perilaku kenakalan terlihat menarik atau keren, terutama jika memberitakan tidak seimbang dan lebih fokus pada sensasinya. Stigmanya dapat menyebabkan stigmatisasi terhadap remaja yang terlihat dalam kenakalan, yang malah bisa memperburuk perilaku mereka. Untuk ketakutannya menimbulkan rasa takut atau cemas berlebihan di kalangan masyarakat tentang keamanan dan kesejahteraan remaja. Kesimpulan dari ini, dampak pemberitaan tersebut sangat tergantung pada cara pemberitaan yang dilakukan. Pemberitaan yang bertanggung jawab, informatif, dan mendidik cenderung membawa dampak positif, sementara pemberitaan yang sensasional dan tidak berimbang bisa berdampak negatif. Demikian, siapa tahu dari kelompok bisa menambahkan atau mana? Bagaimana teman kelompok, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan Mbak Ima Dewi, bagaimana, ada yang menjawab dari kelompok?
Selamat sore. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Dewi. Iya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ima. Upaya untuk mengatasi kenakalan remaja, misalnya ada beberapa upaya untuk mencegah kenakalan remaja, seperti yang pertama menguatkan sikap mental remaja agar kemampuan masa pubernya yang dihadapi. Terus, yang kedua memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, baik secara pribadi, agama, dan budi pekerti. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, menyelenggarakan kelompok diskusi dengan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Yang kelima, memberikan tempat latihan untuk mengalurkan kreativitas para remaja, dilikuensi dan non-dilikuen. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Maria. Bagaimana Mbak Ima Dewi, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Dan Pak Ahmad Syahrir, bagaimana dengan jawaban Pak Ahmad Soleh tadi, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih, cukup. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung maupun via chat? Ada tambahan pertanyaan dari Mbak Ima Dewi buat kelompok. Apakah boleh ditambahkan untuk upaya pencegahannya untuk edukasi seksual pada kelompok? Dipersilakan untuk memberikan jawaban. Oke, saya akan menambahkan mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja. Tadi telah disebutkan, dipaparkan oleh teman kami Maria. Saya akan menambahkan sedikit mengenai upaya pencegahan tersebut, yaitu melalui pendidikan dan pengetahuan, memberikan pendidikan yang baik tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Bisa juga melibatkan keluarga, yaitu membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak dengan memberikan perhatian dan dukungan yang cukup. Kemudian juga memberikan pengawasan dan pembatasan, mengawasi aktivitas remaja dan memberlakukan batasan-batasan yang sewajarnya terkait dengan penggunaan teknologi atau aktivitas sosial yang lain. Kemudian pendidikan seksual, memberikan pendidikan seksual yang sehat dan akurat, serta mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan yang baik. Kemudian pengembangan diri, mendorong remaja untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan positif, seperti olahraga, seni, ataupun keterampilan lainnya. Kemudian juga memberikan pendidikan mengenai narkoba, memberikan pemahaman baik tentang bahaya narkoba, alkohol, serta cara menghindarinya. Mungkin itu yang bisa saya bantu menambahkan mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok?
Maaf, tadi saya ada tindakan jadi diganti dengan Mbak Mihar. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang didiskusikan lagi, saya kembalikan ke Bu Puji Lestari untuk menambahkan materi. Mohon maaf bila dalam menjadi moderator tadi saya banyak kekurangan karena nyambi dinas sore. Monggo Bu Puji Lestari. Nggih, Bu Narwati, nggih, terima kasih sudah diberikan waktu, nggih. Baik, tadi teman-teman sudah presentasi ya terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada agregat anak dan remaja ya. Memang kemarin saya sampaikan bahwa anak dan remaja itu kan sangat luas ya. Anak itu juga meliputi anak mulai usia berapa ya? Ada usia prasekolah, ada usia sekolah gitu ya. Ada usia remaja juga ada kategori usia sendiri sehingga saya minta untuk kelompok memfokuskan ini mau diambil agregat ke arah usia yang mana karena rentang tiap-tiap usia itu pasti punya tahap perkembangan yang berbeda ya, tugas perkembangan keluarganya juga berbeda ya, sehingga kelompok kemudian memilih ke arah remaja begitu ya. Ya, saya lihat ya tadi terkait dengan teori, oke lah terkait dengan remaja ya sudah disampaikan. Lebih spesifik lagi kalau memang mau mengambil ke arah eh, tadi agregat remaja dengan masalah kesehatan reproduksi, jadi kita bisa lebih fokus lagi di sana ya. Kalau agregat yang diambil itu berarti mulai dari pengkajian gitu ya, kemudian sampai penentuan diagnosa intervensi juga diarahkan ke sana termasuk ke tinjauan teori di awal ya. Tadi saya dari kelompok sudah menyinggung ke arah sana meskipun masih banyak juga konsep-konsep yang masih umum juga dicantumkan ya terkait dengan adanya kenakalan remaja dan sebagainya ya. Sebenarnya bisa lebih spesifik lagi ke masalah kesehatan reproduksi yang dialami di kalangan remaja apa saja yang paling tinggi dan seterusnya itu juga bisa. Nah, kemudian untuk pengkajian ya, karena kita mengambil agregat komunitas dengan kesehatan reproduksi, maka kita juga menggalinya juga eh, semuanya mengarah ke sana ya, mulai dari apa namanya core system maupun dari 8 elemen subsistem gitu ya. Tadi saya lihat sudah kelompok juga sudah berusaha mengarah ke sana. Ada beberapa yang mungkin belum spesifik, seperti misalnya kita bisa gali lagi, misalnya ke arah politik dan keamanan, apa yang bisa kita kaji ya terkait dengan agregat kesehatan reproduksi ini bisa misalnya terkait dengan kebijakan gitu ya, kebijakan-kebijakan yang ada eh, terhadap remaja ini terkait dengan yang bisa arah apa ya, eh, ada pencegahan ke arah masalah-masalah yang terjadi pada kesehatan reproduksi. Ada nggak kebijakan yang ada gitu ya, atau program-program yang ada gitu ya, seperti ya ada penyelenggaraan apa sekarang mungkin ada posyandu remaja begitu ya, ada yang lain-lainnya itu bisa dicantumkan di politik dan keamanan. Kemudian ke arah yang belum saya lihat adalah di dasar teorinya belum ditambahkan terkait program ya, program yang program dari pemerintah yang terkait dengan remaja. Ya, tadi sudah disampaikan atau belum ada mungkin dari kelompok ya? Itu bisa ditambahkan gitu ya. Mungkin dari kelompok bisa dijelaskan tadi sudah ada atau belum terkait program pemerintah yang terkait gitu dengan agregat ini. Gimana? Belum ya? Oke, tadi yang presentasi kemana? Apa sudah pergi semua ini? Jangan-jangan sudah ditinggal pergi saya, gitu ya. Oke ya, tadi jadi terkait dengan
Gimana Bu Narwati? Sambil dinas ya Bu ya. Ya, terkait Enggak, dengan Bu, sambil dinas, Bu, lari-lari. ya nanti kelompok mungkin bisa ditambahkan terkait dengan program pemerintah yang terkait gitu ya dengan agregat remaja dengan Kespro. Nah, itu apa saja. Kemudian pada pengkajian gitu ya, pengkajian aspek fungsi ya, fungsi di sana ada terkait dengan pengkajian di kesehatan ya, di fungsi keluarga juga bisa fungsi keluarga di sana dimasukkan ke arah bagaimana keluarga ini apa ya fungsi apa namanya tadi sudah ya terkait dengan tadi program ditambahkan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan oke, ini komunitas ya, Bu Puji agak rancu ya, ini komunitas apa keluarga. Ya, untuk komunitas oke, sudah tadi terkait dengan data core dan 8 subsistem itu bisa diarahkan ke arah agregat dengan kesehatan reproduksi ya, kelompok sudah mencoba ke sana. Nah, kemudian untuk diagnosa saya lihat tadi, coba dilihat lagi rumusan di SDKI. Untuk diagnosa pertama mungkin oke ya, sudah ada. Yang diagnosa kedua ada apa enggak ya di SDKI? Kok saya belum pernah melihat apa Bu Puji yang mungkin kurang teliti ya. Ada diagnosa yang berbunyi resiko kehamilan tidak diinginkan, adakah di SDKI? Bapak Ibu bisa cek mungkin ya. Ya, jadi diagnosa tetap kita acuannya ya, karena memang kita pakai 5S, silahkan dilihat di SDKI adalah apa tidak rumusan diagnosanya. Jadi tidak membuat rumusan diagnosa sendiri. Kita belum mampu itu gitu ya, karena untuk merumuskan sebuah satu diagnosa saja itu perlu apa namanya pembahasan yang panjang gitu ya. Jadi SDKI pun itu juga diturunkan dari sumber-sumber yang sudah terpercaya ya, dari Nanda, kemudian diturunkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sehingga tidak apa ya diperkenankan kita membuat rumusan diagnosa sendiri. Itu ya diagnosa yang kedua nanti tolong diperhatikan. Kemudian untuk intervensi saya kira tadi sudah tidak ada masalah ya, sudah mengacu pada apa namanya SIKI gitu ya terkait dengan intervensi-intervensi yang bisa dilakukan gitu ya. Tetapi untuk aspek komunitas mohon bisa diperjelas lagi terkait dengan 4 pilar gitu ya. 4 pilarnya komunitas itu harus muncul begitu ya terkait dengan edukasi, terkait dengan partnership gitu ya, kemudian terkait dengan empowerment, kemudian terkait dengan kerja apa namanya kelompok gitu ya. Nah itu bisa disampaikan ya 4 pilarnya yang muncul di intervensi itu mana tadi begitu ya. Saya kira itu sih tambahan dari saya. Mungkin nanti dari kelompok bisa dilengkapi terus dikirim juga ya ke Bu Puji ya untuk yang akhir ya Bu. Kemarin kan terakhir belum yang revisi ya. Dan nanti yang revisinya silahkan bisa dikirimkan ke saya juga begitu. Oke, gitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi. Untuk pertanyaan tadi sudah terjawab, nggih? Sudah terjawab semua ya? Ya, Bu. Ya, baik. Gitu. Saya kira kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, cukup ya untuk sore hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau tidak salah sudah UAS ya. UAS minggu depan ya jadwalnya itu tanggal 9. Nah, padahal masih ada pertemuan, silahkan nanti dikomunikasikan ke Bu Ibu begitu ya. Apakah bisa maju di minggu ini ataukah bagaimana gitu ya. Yang jelas jadwal UASnya kalau tidak salah Bapak Ibu tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu berarti minggu depan ya. Minggu depan sudah UAS untuk agregat komunitas. Oke, gitu ya. Saya kira itu untuk sore hari ini. Cukup nanti si Pen mungkin bisa melaporkan ke saya yang kehadiran untuk hari ini ya. Baik, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini dan semoga semua diberi kesehatan, nggih. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.